105. Dimulai dengan tindakan sistem kita yang tidak sadar dan tidak dapat diketahui ketika ia menciptakan kesehatan sesuai dengan hukum keberadaan kita. Hal ini membuat kita tidak memiliki pengetahuan apapun yang dapat membantu alam dengan cara apapun. Oleh karena itu, kita harus menahan diri dari tindakan apapun, baik mental maupun material, yang bertujuan membantu alam menciptakan kesehatan. Beroperasinya alam tidak dapat dan tidak boleh menjadi subjek akal budi. 106. Sikap mental yang memungkinkan alam mengikuti hukum kesehatan dan keharmonisan adalah dengan menyadari sepenuhnya melalui pikiran dan perasaan bahwa kesehatan dan keharmonisan adalah kondisi alamiah kita, dan bahwa segala sesuatu yang tidak selaras dengan kodrat kita adalah tidak wajar dan akan hilang ketika kita menyadari kondisi alamiah kita. Ketika kita mengetahui dan mempercayai prinsip hidup kita secara implisit, maka alam akan mulai menciptakan kesehatan. Tindakan menciptakan kesehatan juga akan menghancurkan segala bentuk penyakit dan penyakit. Yang harus kita lakukan untuk memusnahkan penyakit apapun adalah dengan menciptakan kondisi mental bagi alam untuk menciptakan kesehatan. 107. Kondisi mental yang tidak mengganggu alam dan akan menempatkan kita selaras dengan hukum keberadaan kita. Ini adalah pikiran yang tenang, puas dan damai, bebas dari segala ketakutan, keraguan atau kekhawatiran, dengan keyakinan teguh bahwa alam kini mewujud melalui kita sesuai dengan hukum keberadaan kita. Pertahankan pemikiran untuk menjadi satu dengan, dan menjadi bagian yang sadar, prinsip kreatif universal yang hanya dapat terwujud dalam harmoni. Pertahankan pemikiran ini selama beberapa waktu dan singkirkan semua pemikiran lainnya, kemudian hilangkan pemikiran tersebut dan percayakan pada alam untuk melakukan sisanya. Saya akan katakan lagi, jangan mencoba memberitahu alam apa yang harus dilakukan, percayalah pada alam secara implisit. 108. Berangkat dari alam yang selalu terwujud secara harmonis dan selama kita tidak mengganggu alam maka kita akan sehat. Kita akan berangkat dari sudut pandang lain untuk menganalisa kondisi alam kita dan emosi-emosi yang akan membuat kita tetap selaras dengan alam, dan emosi-emosi yang akan mengganggu keharmonisan alam. Ketika kita berada dalam kesehatan yang sempurna, kita tidak sadar akan indera fisik kita tidak menyadari bahwa kita mempunyai tubuh. Semua tindakan kita dalam pengendalian tubuh bersifat mental. Semua tindakan fisik berasal dari pikiran, dan tubuh merespons pikiran dan perasaan kita. 109. Pertama-tama kita berpikir lalu bertindak. Ini menggambarkan tindakan sadar kita, namun tubuh kita menciptakan dan menjaga keselarasan kita melalui tindakan alam yang tidak disadari. Karena mustahil bagi kita untuk mengetahui sesuatu yang tidak kita sadari, maka kita hanya dapat mengetahui hal-hal yang kita sadari. Kita menyadari bahwa emosi-emosi tertentu mempunyai pengaruh pada tubuh kita, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, dan dengan menghindari emosi-emosi yang merugikan dan hanya sadar akan emosi-emosi yang bermanfaat, kita akan tetap selaras dengan kondisi kesehatan alami kita. 110. Bukti bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang cara kerja tubuh kita adalah kenyataan bahwa tidak ada manusia yang mampu memproduksi darah, tulang, atau daging secara kimia. Tindakan kimiawi sistem kita yang disebut tubuh adalah rahasia alam yang belum dapat diungkapkan oleh siapapun. Prinsip kehidupan dan cara kerjanya merupakan misteri yang belum pernah ditembus oleh siapapun. Dengan semua ilmu pengetahuan dan penemuan yang kita miliki, kita sama sekali tidak mengetahui bagaimana alam bekerja melalui tubuh manusia, dan semua upaya untuk membantu alam dengan obat-obatan telah terbukti gagal total. 111. Setiap pengobatan, yang tampaknya telah membantu alam pada satu orang, mempunyai sifat serupa kondisi yang benar-benar gagal dengan orang lain, sehingga membuktikan bahwa kita harus mencari penyebab lain untuk menyembuhkan penyakit di luar dan tidak bergantung pada pengaruh kimia obat-obatan. Hal ini juga berlaku pada pola makan, olahraga, iklim, pijat dan listrik, yang kesemuanya mempunyai efek berbeda pada individu yang berbeda. Dari sini jelaslah bahwa semua penyembuhan bukan berasal dari bantuan material, melainkan dari sesuatu yang telah menghilangkan gangguan terhadap alam. 112. Kita dapat membuktikan bahwa setiap penyembuhan dalam bentuk apapun penyakit, dan kelainan bentuk, apapun pengobatan material yang digunakan, dapat ditelusuri secara langsung pada perubahan emosi yang telah mengganggu alam, dan bahwa campur tangan tersebut dapat dihilangkan tanpa adanya upaya perbaikan yang material, dan bahwa setiap kegagalan dalam mencapai penyembuhan tidak bergantung pada upaya perbaikan tersebut, namun merupakan kegagalan mengubah emosi yang mengganggu alam. 113. Kerugian besar dan pencipta penyakit besar adalah obat yang digunakan. Kami tidak akan menerapkan solusi jika kami tidak yakin bahwa sistem kami memerlukan solusi tersebut.
Karena cara kerja alami sistem kita tidak dapat diketahui, bagaimana kita dapat mengetahui kebutuhan sistem kita? Dengan mengandalkan pengobatan material, kita tidak hanya mengabaikan penyebab penyakit, namun kita juga mengarahkan kekuatan kehidupan yang secara alami menciptakan kesehatan untuk menciptakan bentuk penyakit yang kita yakini dapat disembuhkan oleh obat tersebut. Kami percaya bahwa pilek akan menetap di paru-paru kami dan menyebabkan konsumsi dan melanjutkan untuk menerapkan pengobatan untuk menyembuhkan atau mencegah konsumsi. 4. Dan keyakinan kami akan mengarahkan kekuatan kehidupan untuk menghancurkan paru-paru kami. Sebaliknya, jika kita memperlakukan bukti-buktinya tentang pilek sebagai pemberitahuan dari perasaan bahwa sistem kita berada dalam bahaya, dan berpikir serta merasakan bahwa pilek itu tidak wajar dan bukan bagian dari keharmonisan alami kita, lalu secara implisit mempercayai alam untuk menghancurkan flu yang tidak wajar dan memulihkan keharmonisan, ini akan berakibat pada kesehatan. 114. Kekuatan kehidupan yang sama yang akan menyebabkan konsumsi menghancurkan paru-paru kita di bawah arahan rasa takut dan keyakinan, juga akan menghancurkan flu dan menciptakan kesehatan di bawah arahan kepercayaan pada alam. Dengan tidak memikirkan bukti kedinginan dan mempercayai alam untuk menghancurkannya, kita menghilangkan semua gangguan terhadap berjalannya prinsip kehidupan secara alami dalam diri kita. 115. Ketika kita menyerah pada bukti apapun dari indera kita selalu mengarahkan kekuatan kehidupan untuk menciptakan kondisi yang kita pikirkan dan rasakan, tidak peduli apapun bukti dari indera kita. Semua indera diatur oleh hukum yang sama. Rasa sakit di bagian tubuh manapun akan mengakibatkan penyakit apapun yang kita yakini mengidap bagian tubuh tersebut. Konsumsi tidak pernah dikaitkan dengan rasa sakit di jempol kaki. Jika ya, kita akan menemukan pembusukan menyusul rasa sakit di jempol kaki. Ketakutan dan keyakinan selalu mengarahkan kekuatan hidup untuk menciptakan apa yang kita takuti dan yakini. Ketika kita menghancurkan keyakinan dan ketakutan terhadap penyakit apapun, kita menghancurkan penyakit tersebut. 116. Kita tidak dapat menyembuhkan diri kita sendiri dari penyakit, dan cacat selama kita yakin bahwa kondisi yang tidak wajar ini adalah bagian dari diri alami kita. Kita harus memisahkan dalam kesadaran kita diri yang alamiah dari diri yang tidak alami. Kita sehat secara alami dan normal, bahagia dan sukses, dan semua penyakit, dan kesengsaraan adalah hal yang tidak wajar dan tidak normal. Alam kita dan kondisi normal diatur oleh suatu prinsip yang melekat pada semua kehidupan. Prinsip ini berlaku di semua dunia secara tidak sadar dan oleh karena itu tidak dapat diketahui. Kondisi kita yang tidak wajar dan tidak normal adalah operasi sadar yang diatur oleh ketakutan, keyakinan, dan emosi yang menimbulkan penyakit. Semua orang sehat sama-sama tidak sadar akan prinsip alamiah yang menciptakan kesehatan, sedangkan kesakitan dan penyakit mempunyai bentuk yang berbeda-beda. 117. Prinsip alam kehidupan yang wajar dan wajar terwujud dalam segala kehidupan, adalah hakikat manusia yang alamiah dan nyata. Manusia yang sakit, atau cacat adalah manusia yang tidak wajar dan tidak tersegel. Kita dapat dan harus memisahkan orang yang nyata dan alami dari orang yang tidak nyata dan tidak alami. Hal ini hanya dapat kita lakukan melalui kesadaran kita. Kita dapat dan harus menolak untuk menyadari diri kita yang tidak wajar, dan hanya menyadari diri alami kita. Misalnya, jika sepatu yang kita kenakan melukai kaki dan kita menyerah pada bukti rasa sakit, kita akan mendapat mata ikan, atau jika kita menyangkal bukti rasa sakit dan menganggap bahwa kondisi alamiah adalah kesehatan dan keselarasan setiap bagian dari tubuh kita, kita tidak akan mempunyai jagung. Ini bukan teori. Saya bersedia memberikan pernyataan tersumpah bahwa kesadaran ini tidak hanya mencegah jagung tetapi juga benar-benar menghilangkan jagung yang sudah ada sebelum sepatu ketat itu dipakai. 118. Saya memilih demonstrasi jagung karena terdapat ratusan kasus penyembuhan pikiran yang telah terbukti kebenarannya seperti tuberkulosis, kanker, radang usus buntu, tumor, penyakit hati, ginjal, perut, dan gangguan jantung. Faktanya, tidak ada penyakit fisik yang tidak bisa disembuhkan sepenuhnya jika kita tidak menyadarinya penyakitnya dan dengan menyadari kondisi alamiah manusia. Menyimpan dalam kesadaran kita akan diri kita yang alami dan normal serta menolak untuk sadar akan diri kita yang tidak alami, akan menghancurkan setiap penyakit fisik yang diwariskan oleh keluarga manusia. Ini adalah hukum pikiran, dan tubuh kita diatur oleh hukum dan bukan kebetulan. Setiap sebab pasti mempunyai akibat. 119. Jika kita merasakan sakit di kepala dan percaya bahwa gejala-gejala tersebut mengindikasikan penyakit selesema di kepala,
maka kita akan mengalami penyakit selesema yang kita yakini dan takuti. Namun jika kita menganggap sakit jame di kepala itu sebagai pemberitahuan pada kesadaran kita bahwa alam sedang diganggu, maka tolaklah kesadaran akan rasa sakit dan sadari kondisi alam kita yang sempurna dan harmonis. Kita akan mengomunikasikan keyakinan sadar kita akan kesehatan dan keselarasan dengan kecerdasan alami yang melekat dalam hidup kita, dan alam akan menghancurkan rasa sakit yang mengganggu, dengan keharmonisan alam kita, dan kita tidak akan menderita penyakit selesema di kepala. Dengan memisahkan kondisi tubuh yang tidak wajar dari kondisi alamiah kita, dan menolak untuk menyadari penyakit tubuh, kita mengizinkan alam menciptakan kesehatan. 120. Jika kita merasakan sakit pada lambung, jantung, paru-paru, ginjal, atau hati, dan kita pasrah pada bukti-bukti rasa sakit itu, serta takut dan yakin bahwa rasa sakit itu adalah gejala sakit atau penyakit, maka kita akan mendapat balasan yang sama, takut dan percaya. Namun jika kita menganggap rasa sakit itu sebagai sesuatu yang tidak wajar dan bukan bagian dari kondisi alamiah kita, dan menolak untuk sadar akan penyakit fisik apapun, dan hanya mempertahankan dalam kesadaran kita kondisi alami kesehatan dan keselarasan, maka dengan tindakan mental ini, kita memisahkan rasa sakit yang alami, orang dari orang yang tidak wajar. Dengan menolak untuk menyadari kondisi kita yang tidak wajar, kita menghancurkan dan menciptakan tidak ada penyakit, dan alam harus dan akan mengikuti hukum keberadaannya dan menciptakan kesehatan. 121. Penegasan diri sangatlah penting. Kita harus menegaskan diri kita sendiri jika kita ingin mencapai hasil. Kita tidak dapat mencegah atau menghilangkan penyakit jika kita gagal menegaskan dengan tegas bahwa penyakit itu tidak wajar dan kesehatan adalah kondisi alamiah kita. Jika kita berpikir bahwa kita adalah cacing dari debu, maka kita akan menjadi cacing dari debu. Kemandirian dan keteguhan hati akan lebih bermanfaat dalam memulihkan kesehatan dibandingkan semua solusi materi yang ada. Diri alami kita selalu sehat, dan dengan menjaga dalam kesadaran kita kesempurnaan diri alami kita dengan mengesampingkan diri kita yang tidak alami, kita akan mengarahkan kekuatan kehidupan dalam diri kita untuk menciptakan kesehatan. Menjadikan kondisi mental dan mempercayai alam melakukan tugasnya sesuai hukum keberadaan kita akan menghasilkan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan. 122. Ketenangan pikiran adalah kondisi yang paling penting dalam kesehatan atau ketika kita ingin menghilangkan penyakit tubuh. Jangan pernah membantah atau memusuhi orang atau kondisi apapun, berpikir dan merasakan bahwa segala sesuatu baik bagi kita atau baik bagi semua. Dalam ketenangan pikiran kita selaras dengan alam. Segalanya damai dan harmonis ketika kita selaras dengan alam, dan sekarang adalah satu-satunya waktu. Mulailah sekarang dengan bersikap damai, kita akan selalu menemukan alam siap untuk beroperasi sekarang. Alam tidak mengetahui hari esok atau alasan apapun mengapa ia tidak dapat beroperasi sekarang. Alam tidak dapat beroperasi sekarang, jika kita berpikir bahwa ada penyebab di masa lalu yang bertanggung jawab atas kondisi kita saat ini. Menolak untuk menyadari semua penyebab sebelumnya dan percaya bahwa alam terwujud dalam harmonis sekarang, dan kita akan menghancurkan semua kondisi tubuh kita yang tidak wajar. 123. Sifat alamiah selalu harmonis. Kita selalu selaras dengan alam ketika kita mengembangkan yang terbaik dalam diri kita dan ketika kita mengizinkan orang lain melakukan hal yang sama. Sikap tidak mementingkan diri sendiri adalah hal yang tidak wajar dan akan merendahkan diri. Pikiran, tindakan, atau perbuatan apapun yang tidak memuliakan diri sendiri, tidak dapat memuliakan orang lain. Setiap kewajiban yang tidak mementingkan diri sendiri yang bukan merupakan kebaikan yang tulus akan merendahkan kita dan setiap kebaikan yang tulus adalah tindakan egois yang akan memuliakan kita. Cinta dan kebaikan akan selalu menghasilkan pengagungan terhadap diri sendiri dan sesama kita, dan ketika kita melakukan tugas apapun yang tidak mementingkan diri sendiri yang akan mengakibatkan cedera pada sesama kita, itu bukanlah cinta atau kebaikan. Kami tidak mempunyai hak moral untuk mencampuri hukum kompensasi. Setiap orang menerima keadilan mutlak setiap saat mulai dari buayan hingga liang lahat. 124. Diri yang alami dan diri yang tidak alami adalah dua pribadi yang terpisah dan berbeda, dan harus disimpan dalam kesadaran kita jika kita ingin melenyapkan penyakit pada tubuh. Pertama-tama kita harus menolak untuk menyadari diri kita yang tidak wajar, kemudian menjadi sadar akan diri alami kita, kemudian menenangkan tubuh dan pikiran serta mempercayai alam untuk melakukan tugasnya sesuai dengan hukum keberadaan kita. Dengan menjadi alam yang damai dan percaya, kita menjadi selaras dengan alam yang selalu bekerja dalam keheningan dan harmoni.
Waktu yang diperlukan untuk mengubah tubuh yang sakit secara tidak wajar menjadi tubuh yang sehat secara alami bergantung pada waktu yang diperlukan untuk mengubah kesadaran kita. Namun tak seorang pun berhak merasa putus asa. Karena inilah satu-satunya cara yang mungkin untuk menghilangkan penyakit tubuh apapun, kecuali dengan meminta orang lain melakukan pekerjaan mental untuk kita sementara waktu. 125. Untuk menghilangkan penyakit tubuh, kita harus berdebat secara mental dengan diri kita yang tidak wajar dan alami sampai kita sadar akan kebenaran argumen kita. Maka kita telah menghancurkan penyebab penyakit kita. Ingatlah, manfaat apapun yang dihasilkan pada tubuh harus diungkapkan secara mental. Semua bukti fisik penyakit harus ditanggapi dengan penolakan mental. Dengan menyerah pada bukti penyakit fisik, kita mengarahkan kekuatan kehidupan dalam diri kita untuk menciptakan penyakit, dan dengan secara mental menyangkal bukti tersebut, kita mengarahkan kekuatan yang sama untuk menciptakan kesehatan. Kekuatan yang ada dalam kehidupan kita tidak memiliki kecerdasan selain mengikuti hukum keberadaannya atau mengikuti ketakutan, keraguan, dan keyakinan kita yang disadari. Kekuatan hidup yang sama menciptakan kesehatan dan penyakit.